Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas terkait dengan artikel ilmiah. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih menulis sebuah introduction atau pendahuluan yang baik dan benar. Nah, saya akan jabarkan per paragraf. Paragraf pertama, kita harus membuat yang namanya kalimat pendahuluan ya, seperti biasa. Kalimat pendahuluan terkait dengan tema penelitian kita, kemudian konsep penelitian yang kita akan bahas dalam sebuah penelitian ini bagaimana konsepnya. Nah, itu dalam satu paragraf minimal ada 4 sampai 5 kalimat, dan itu didasari dari pernyataan atau definitif terkait dengan pembahasan terkait dengan tema. Artinya secara umum kita bahas terkait dengan konsep penelitian. Baik, untuk paragraf kedua kita akan membahas terkait dengan fenomena penjelasan terhadap masalah serta data pendukung yang kita punya. Jadi dalam paragraf kedua ini apa saja penjelasan masalah yang kita ingin ungkapkan. Nah, kita ungkapkan masalahnya, kemudian dengan fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi, sehingga kita dapat permasalahan itu mendukung data yang kita inginkan. Baik, selanjutnya di paragraf ketiga dan keempat, artinya di 2 paragraf selanjutnya kita akan membahas terkait dengan teori yang relevan dengan penelitian kita. Artinya kita membahas juga riset yang relevan atau riset gap yang melatar belakangi apa saja kita mengambil riset ini. Jadi beberapa hal yang kita harus tandai bahwasanya dalam teori yang relevan, kemudian pembahasan terkait dengan gap analisis untuk melatar belakangi permasalahan yang kita inginkan, maka kita perlu data atau penelitian orang lain. Maka carilah data dari jurnal yang bereputasi, jurnal yang bagus, dan jurnal yang hasil analisisnya sudah bagus. Jadi itu bisa ditambahkan menjadi gap analisis kita sehingga memperkuat apa yang kita ingin bahas dalam pembahasan itu. Dan itu bisa dibuat dalam 2 paragraf. Jadi kita banyak memerlukan referensi di sini. Artinya kita mengumpulkan referensi untuk mendapatkan penelitian orang lain yang kiranya bisa menjadi gap analisis dalam penelitian kita, sehingga didukung juga dengan teori-teori yang relevan, sehingganya apa yang kita teliti itu bisa bermakna dan bisa menjadikan riset kita itu sudah bagus gitu. Kemudian selanjutnya di paragraf kelima kita berikan statement originalitas. Artinya apa yang menjadi keterbaruan atau novelty dalam penelitian kita ungkapkan di paragraf ini. Penelitian ini mengungkap bahwasanya secara keterbaruan dia mengungkapkan permasalahan tentang ini. Nah, kita buat statement terkait dengan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa yang nantinya sebagai hipotesis hasil kita untuk kita bahas di statement originalitas ini atau keterbaruan dalam penelitian kita. Kemudian paragraf selanjutnya kita juga membahas tujuan penelitian kita. Tentunya tidak lengkap dalam sebuah introduction atau pendahuluan tanpa adanya tujuan penelitian. Biasanya dalam setiap review artikel itu yang dilihat pertama kali yang ada di pendahuluan adalah tujuannya. Maka kita masukkan tujuan ini di paragraf terakhir untuk bagaimana kita tahu apa yang menjadi tujuan dari riset kita. Dengan narasi yang bagus, kemudian mudah dimengerti, dan tentunya
menggunakan kaidah-kaidah yang benar. Dan ini semua saya rasa ada 6 paragraf yang mungkin bisa dikembangkan, menambahkan 7 paragraf atau 8 paragraf itu bisa saja. Tapi bagi saya 6 paragraf ini, ketika komponen-komponen dari 6 paragraf ini sudah muncul dalam introduction, saya rasa itu sudah bagus dan didukung dengan penelitian yang relevan, kemudian sumber yang terpercaya dari jurnal yang atau artikel yang bereputasi internasional. Sehingga dalam 3 tahun terakhir kita bisa mencari referensi yang terbaru sehingga mendukung dari gap analysis, kemudian pendahuluan yang kita ingin ciptakan dalam sebuah penelitian. Mungkin itu salam dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.